لا ترتل بالرسول صلى الله عليه وسلم كما رضي عشان صلى شاهدنا سنفي روحي علم أحمد زين سنادنا فاتحة والذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. قد تقبل الإمام الغزالي رضي الله عنه بإحياء علوم الدين ببيان ذلك كله فذكر حقائقها وأسبابها وعلاجاتها فمن أبى من معرفة الله سلامة دينه فلا بد له من معرفة ذلك. طريق السادة الصوفية كلها مبنى على العلم والعمل، تخلي من الصفات الذميمة وتحلي بصفات الحميدة. Sungguh telah memperbanyak Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin dengan menyatakan jalan-jalan demikian itu. Saya menyebut hakikatnya dan sebabnya dan obatnya. Barang si menghendaki sempurna ma'rifah selamat agamanya, kada boleh tidak baginya daripada belajar itu. Seluruh jalan Sadati Sufiyah seluruhnya dibangun atas ilmu dan ibadah, dan menghilangkan sifat tercela dan mengganti dengan sifat yang terpuji. Adanya oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu beliau sangat berbanyak tentang cara sifat yang terpuji, sifat yang tercela, hakikatnya, sebabnya, dan cara untuk mengobatinya. Al-Imam Qutb Sayyid Abdul Halid Al-Sadillah, laisa lana tariqun minhajun siwa kitabi wa sunnah. Dan kata Imam Qutb Sayyid Abdullah Al-Idrus, tidak ada bagi kami jalan dan tangga atau martabat selain melewati Al-Quran dan hadis. Kata syarah dari Sayyidul Musannifin Biqatul Mujtahidatul Islam Al-Ghazi kitabih وجبت الزمان العظيم الشأن على لقب إحياء علوم الدين الذي بلد نشر الكتاب والسنة طريقة والحقيقة فعليكم بالكتاب والسنة أولا وآخرا ظاهرا باطنا واعتبارا واعتقادا. شرح كتاب والسنة مستوفا بكتاب إحياء علوم الدين. الله بعث الله موتى لم عصوا الأحياء إلا بما في الإحياء. Allah telah menjelaskan akan seluruh perjalanan Sufiyah oleh pemimpin seluruh pengarang dan yang sisa orang ahli ijtihad, yaitu dengan gelar Hujjatul Islam Al-Ghazali pada kitabnya yang sangat indah setiap waktu, besar nilainya,
beliau menamai Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ibarat menjelaskan Quran dan hadis dan jalan tariqah dan hakikat. Lazimi ilmu dengan kitab Ihya atau dengan Al-Quran dan Sunnah. Awal akhir jahil batin, i'tibar dan i'tikad. Bermula salah Quran dan Sunnah cukup di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jikalau Allah membangkit orang yang telah mati, mereka tidak akan berwasiat akan orang yang hidup kecuali untuk mempelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin. Aqala asyhadu siran wa alaniyatan an tala ihya kana min al-muhtadin. Berkata beliau Abdullah Idris, aku bersaksi secara batin dan zahir siapa yang membaca Ihya adalah yang termasuk orang yang dapat petunjuk. Karena isi daripada Ihya adalah jalan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sangat dimusuhi Ihya itu oleh sebagian ahli hadis. Karena kadang-kadang hadisnya itu tidak ada riwayat. Ala bin Mas'ud rawi kana Idris hadiyan yanha ashaban mutani futuhatul makkiyah wal khusus ya amruhum bisunnatil bi Syekh Muhyiddin bin Arabi. I'tikadun annahu min akabil awliya al-arifin. ما ذكر إلى العلوية عن فهم العوام ومضمانها عن كثير من الفهوم بكلامك وكتب حجة لسان غزير بأن تصل إلى فهم معانيها عموم الأفهام اشترط بالوصول بها الخاص والعام. Adalah Abdullah Idris melarang seluruh murid-muridnya membaca kitab Futuhatul Makkiyah dan kitab khusus. Menyerahkan mereka dengan sangat baik kepada pengarangnya Syekh Muhyiddin bin Arabi. Wa'tikadin, sulit-sulit wa'tikadin. Dan meyakini bahwasanya pengarang Syekh Muhyiddin bin Arabi itu termasuk olehkan orang besar para ahli arifin. Beliau tidak mengatakan kitabnya salah, tapi di dalam kitab sangat tinggi pahaman daripada orang awam dalam maknanya. Seluruh pahaman-pahaman menyalahi kitab karangan Imam Ghazali itu tersambung pada paham maknanya orang umum. Seluruh paham bersadikat pada sampai kepada ilmunya oleh orang yang khas dan umum. Semoga dia sarah jala suiti qala al-qawl wa al-asl inni bi Ibn Arabi itikad wilayati wa tahmin nazar fi kutubihi. Dan berfatwa oleh Imam Jalal Suyuti dengan perkataan beliau bahwa Ibn Arabi atau Muhyiddin bin Arabi itu adalah seorang awliya besar. Beliau melarang murid-muridnya untuk membaca kitab karangan beliau. Qazalim dah japi fatwa ila sabiat tiga wilayah tahrim talat wudu. Ibn Hajar al-Asqalani dalam fatwanya bahwa ia menjelaskan dengan Ibn Arabi adalah wali Allah Ta'ala, tapi melarang murid-muridnya untuk membaca kitabnya. Kalau kadra'ina unasan admanu mutalataha ada zazalat qawaid al-Islam bi qulubihim khala'u uriblatal iman. Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat sungguh telah aku lihat beberapa orang mengakali mutalah kitab Ibn Arabi, maka berguncang oleh segala etika Islam dalam hati mereka dan mereka merasakan tetapnya iman.
karena mereka maknanya ada paham sangat dalamnya kalangan beliau dengan ilmu laduni. Qala inna ba'd tilkal mawad sadat minhu bihadi ghaibatin aslamin, bahwasanya para karangan-karangan Imam Ibnu Arabi terbit dari diri beliau waktu beliau dalam keadaan fana dan karam kepada Allah Ta'ala, hingga ada kawa orang membaca sembarangan. Ba'da mabdi rasulahin lahu la ya'ri illa man tamaqal ma'qul manqul tadalla min ulumul haqiqah syariah. Sebahagiannya dibangun atas ta'arif bagi pribadi beliau, tidak mengenalkan dia kecuali orang yang sangat menguasai di dalam ilmu tauhid dan ilmu Al-Quran. Tadalla min ulumil haqiqah syariat, dan sangat mendalami daripada ilmu hakikat dan syariat. Itu kitab Futuhatul Makkiyah dan kitab Al-Qusus. Itu sangat dalam dan bisa salah paham. Bil Jawahir wal Yakil Sya'ri ila ba'd taqalat mansusatun ala Ibn Arabi min ba'd adahi. Imam Sya'ri menyatakan bahwa di dalam kitab beliau baik Al-Qusus atau Futuhatul Makkiyah itu dirusak oleh sebagian orang memusuhi beliau dan dimasukkannya sebagai karangan atau pendapat beliau. Waiduril Mukhtar menurut Sadri Hanafiyah berazal al-Maswatin bil'ani min kutub Ibn Arabi, karangan daripada Imam Hanafi, telah nyata perintah kerajaan dengan tidak boleh membaca kitab Ibn Arabi. Maknanya sangat berbahaya bagi orang awam, walaupun di dalamnya itu benar, tapi mungkin tidak mencapai paham. Amma kutub kita tarik alaihi sabiha syai'an min al-qadhi khafiha wa tawahham allati tuham fahm syai'in yukhalifu dhahir syariah mutahharah fala ba'sa min mutala'atiha. Ada beberapa kitab jalan-jalan sufiah yang tidak ada di dalamnya sesuatu perkataan yang sangat tersembunyi yang menjadi sangka paham sesuatu menyalahi zahir syariat yang sangat suci, itu tidak apa-apa dengan mutalaahnya. Wa ma taqim ba'd kutub sanati sajala ba'd ibadat biha taqim al-amr al-salikin anna la yatun kathir min jihad inna alayhi intisamu tunah qasm syukur yatul fadl minna lillahi ta'ala atabaru la hawla qula atazun anna tariqatu mukhalifatan lima qara Imam al-Ghazali min kasalatil mujahadah. Kadang terhenti pada sebagian karangan-karangan sejeliyah dan sebagai ibadat yang di dalamnya insyaallah meringankan perintah kepada orang suluk yang mengerja perintah, sehingga mereka tidak berhajat kepada banyak mujahadah, hanya saja atas mereka junjung perintah jauhi larang, banyak bersyukur, memandang kurnia nikmat bagi Allah serta berlepas pengakuan daya upaya. Maka engkau sangka bahwa jalan mereka menyalahi apa yang ditetapkan Imam Ghazali dan Ihya, karena banyaknya mujahadah. Laisa bil waqi wa inna mukhalifun, sebenarnya tidak ada perbedaan. Al-qulu kalamin sebahli nasib. Seluruh perkara itu dinisbah dengan beberapa orang yang menjalaninya. Agali makalam Imam Ghazali manzum bi ilmil khalqi al-munhamikin bil ma'asi wasyahwat. Kebanyakan perkataan Imam Ghazali itu membahas pada umum makhluk yang bercelumur dalam kemaksiatan dan syahwat. Inilah yang ila kasatul mujahadah, karena tidak akan manfaatkan mereka akan kecuali harus banyak mujahadah. Adzalil bi'annahu sarah fi mawadhi. Imam Ghazali menjelaskan pada kitabnya bi'annahu qad umruhu fi ta'abbud syahwat la yahtaju ila kasatul mujahadah. Maksudnya orang menghabiskan umurnya dan taat dan jauhi syahwat, kada lagi berhajat kepada banyak mujahadah. Belajar imtil amri wa nahi. Cukup akan dia mengerja perintah, jauhi larang, takhalli min as-sifat zamimah, membersihkan sifat tercela, ittisab bisalami hamidah, dan bersifat dengan sifat yang terpuji. Al-fadil min ahli al-ihdalan, dan memandang kurnia nikmat bagi Allah. Tabari min haul quwwah
terlepas dari daya upaya. Maknanya ada beberapa jalan yang sama pada ujungnya berbeda orang memakainya. Imam Ghazali dari awal sampai akhir nyuruh orang untuk berbanyak amaliyah. Artinya amaliyah fardu itu sudah pasti, amal sunnah banyak. Ya Ulumuddin Imam Ghazali kan cukup pengerjaan yang diperintah, ada waktu yang sunnah digawe. Tapi hati jangan sampai bersifat-sifat yang dari Allah. Diganti dengan sifat terpuji, jangan ada rasa kita. Yang ada adalah kurnia dan nikmat. Imam Ghazali Sajali. Ternyata di akhir perkataan Imam Ghazali sama. Kalau sudah Tuhan, sudah banyak ini dan itu lagi. Lebih baik jangan tapi kada ingat Allah Ta'ala itu maknanya. Artinya musyahadah daripada jalan-jalan tauhid ini diamalkan. Ana masyajir kana fil kalam ya nas in qadar amaru bi ta'abbud syahwat takhallu nisbi jami' tasab bi sa'atin hal yaqim ba'da dhurul fadal min ahli al-ihtitab min hawli wa quwwah. هذا لا ينال من شجيع صرح ببعض الملكات الجهاد بالنسبة إلى الناس قدر في المعصية والشهوة كل من الحالين نزل الناس ويخاطب كل مريد بما يناسبه ولا تنافي ولا خلق بين كلام الغزي والشجري. Antara Imam Ghazali dan Imam Syajali sama aja kalau dilihat dari perkara perjalanannya sama aja. Artinya awalnya istighfar, kemudian berbanyak zikir, berbanyak bahasa Sunda, samanya sudah akhirnya ada memerlukan lagi. Kok musyahadah aja lagi, terlepas daripada wujud kita itu aja sampai akhir umur. Ya kalau ba'du syarih hikam, biasanya kalian kalau bisa hikmatnya, hikam ijal kita maupun biarkan khusus. هذا بخلاف كتب ابن غزي كعرفية في غالب أنه جعله الإنجيل جد بأهل الأمور تربي دركهم يجاك الشيخ أبو بكر سعدي إن غزي ملا كتابه الإحياء من ذلك أخرج المضمومة وإليه أن لم يحصل لي شيء مما ذكره أصلا jadi ulama akan menjelaskan Amsal Idrus radhiyallahu anhu. Maknanya beliau menyusun kita cara membaca kitab sangat indah kalau bisa untuk mempelajari tasawuf. Tapi Ulumuddin. Tapi membacanya itu dengan memaham, membaca kayak itu aja. Ya Mas Sajali bisa aja juga. Tapi Mas Sajali lebih dalam. Alim Qutbin Sayyid Abdullah bin Al-Ahdad Inna al-awla min as-salik Aitala Qutbul Ghazali awalan. Kata Abdullah Al-Alawi Al-Ahdad Al-Ahdad yang paling bagus bagi orang awal suluk mempelajari kitab Imam Ghazali. Sebagai tali'a Qutbul Sajali. Kemudian setelah itu baru membaca kalangan Imam Sajali. Asal Qutbul Sajali yahtaju bi qasim qalam manzur bihi ila haqiqah. Yahtibu qadar wa qadar. Ya'muru qasbu al-ijab bi syari'ah alim la tataqib wa tanzil qadamuhu wa yasiru qalah min ala wadab. Apabila tidak membaca meriwayati caranya dari Imam Ghazali langsung kepada Imam Sajali, kadang-kadang berhajat kepada banyak dari perkataan mereka yang perlu dipikirkan. Dalamnya adalah terus hakikat. Berhajatlah ia kepada apa ya tajibil qadar mengambil dalillah ia dengan takdir dan qadar. Maka menghilangkan ia akan usaha yang datang dengan dia syariat. Atasnya itu adalah susunan Allah memerintah. Maka banyak tergelincirlah kaki orang berjalan. Jadilah seperti satu daging atas sesuatu yang seperti orang membakar. Artinya dibalik orang kemana-kemana. Itu maknanya lepas daripada syariat.
jadi Qadariyah, jadi Syadziliyah, Jabariyah. Katanya tadi mau benakutum kasih hajatatif ya tarikul maghdiyah. Maka siapa yang bisa menghimpun antara kitab Imam Ghazali dibacanya berdahulu kemudian Imam Syadzili, itulah jalan yang terbanyak. Dan kalau pada Syadzili bidayah atau tariqat inayat Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bermula awal tariqah kami adalah kesudahan tariqah Qadariyah itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Warabanya memang hadal kalam tariqat makna min tariqat hiya laysa dzalika marqa'il mawdu' an Syekh Abdul Qadir Hasan mujahadatun katsira bi amrihi thumma lam ahsul al-qamal ma'rifah kalam ma nafa'ani al-ilbatil fadl minna lillah tabari min hawla al-qullah la abitil kalam mujahadah. Kadang-kadang dipahami di perkataan ini bahwasanya jalan mereka lebih tinggi dari jalan mana Syekh Abdul Qadir Jailani, sebenarnya bukan seperti itu. Dengan makna perkataan ini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah beliau awal perjalanannya sangat banyak mujahadah. Setelah beliau ma'rifat kepada Allah Ta'ala, beliau berkata, tidak ada memberi manfaat akan aku kecuali dengan memandang kurnia dan nikmat bagi Allah dan berlepas dari daya upaya. Bukan itu mujahadah. Warahjal qa'ilna hadzal yaqana Syekh Abdul Qadir min nahiyatihi ya'muru sejari bi bidiyati ya'muru bihi malam yakun munhamikan bil ma'asi syahwat. Perkataan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani di waktu sudah ma'rifat, seolah menyuruh orang saleh pada awal perkaranya, yaitu langsung aja dengan makam syahadah. Kecuali orang yang di dalam hidupnya bercelumur dengan kemaksiatan dan syahwat, maka ia harus melewati mujahadah. Mujahadah itu adalah mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi berkata, mengurangi bergaul, digantilah seluruhnya dengan ibadah sampai hilang rasa di dalam diri kita menjadi lemah. Ada lagi kehendak yang tidak itu, tetapi tak ada wujud kita. Terakhirnya ternyata sama seperti seluruh perjalanan bahwa kan ada wujud. Tapi jumlah kesimpulannya, baru ya terpaddil minna min haula wal quwwah fitil aji wal maskana maka syukur lillah min azza asma masaillah ma'rifatillah. Memandang kurnia dan nikmat, melepas dari daya upaya dan memandang lemah dan sangat berhajat serta banyak bersyukur pada Allah, itu paling besar sebab yang menyampaikan mengenal Allah. Dan tisali al-ma'murat min nahiyat, sesudah menjauhi, sudah mengerja yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Takhali min asbab dzamimah, mengosongkan hati sifat tercela, tahalliyah bi sifat hamidah, makai hati yang sifat terpuji aidan ma'zun asbab. Dan ia pula yang paling besar sebab musilah yang memudahkan takhali min asbab dzamimah, takhali siratil hamidah, untuk mengosongkan daripada di dalam hati sifat tercela, maka ini sifat terpuji. Ananya seseorang yang melewati jalurnya musyahadah, berarti batin itu sama aja juga mau batin membersihi sifat yang tercela, tapi bertahap. Kalau ini mujahadah, ini seorang mau batinnya. Kalau ini yang syahadah, Allah Ta'ala bertahap mengganti, merubahnya ke Allah Ta'ala. Sama aja memang isinya. Artinya ada kalanya seolah kita mujahadah itu melewati 4 rukun itu. Mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi bergaul. Lalu maknanya harwat kita surangannya sampai lemah badan. Ada lagi ujub rasa, tergantilah dengan roh. Setelah itu maka berlepaslah dari upaya, tergantilah dengan kapal Allah. Baru dinamai ma'rifat awal. Jadi orang harwat itu sama aja. Nah, dia orang yang musyahadah tadi dia sama aja juga, tapi badannya ada halwat. Terakhirnya sama aja. Allah Ta'ala sedikit-sedikit merubah. Karena ia mempanahkan diri kepada Allah
Allah Ta'ala yang mengatur seluruhnya. Karena semuanya apa maknanya tergantung apa yang dipelajari. Selama kadang merusak syariat itu boleh saja. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bedanya merusak syariat hal lain itu. Artinya seperti wajib sembahyang, wajib kata sembahyang. Puasa tetap aja puasa. Tapi bedanya sudah begitu belajar ma'rifat kada wajib lagi sembahyang, nah itu lain sudah. Karena dia merusak syariat, merusak agama namanya. Nah, itu tadi sama seperti orang baca kitab Ibn Arabi. Inna yu'almu ala tisabiatil fadil minna tabina hawla quwwah kasatra fikri man amallah bi'ala abdi minan ni'ami. Dafa'anhu minan naqami fa in kasarta fikri bidzalika tujibu kasarata syukri tujibu ratul fadil min ahlillah tabari min hawli wal quwwah ya sabab falah Allah ta'ala fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Sebagian yang menolongnya agar supaya kita bersifat dengan memandang kurnia dan nikmat berlepas dari daya upaya kita, yaitu banyak tafakur pada apa yang Allah beri dengan di atas hamba dari seluruh nikmat dan apa yang Allah tolak daripada seluruh bala. Banyaknya tafakur pada itu mewajibkan banyak syukur dan mewajibkan memandang kurnia dan nikmat datang dari Allah. Berlepaslah pengakuan daya upayanya. Demikian itu sebab keberuntungan jalan yang para hamba. Dengan dalil Quran Allah berfirman, perbanyaklah oleh mengingat akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu beruntung. Akan apa zukurun itu? Ya maknanya ru'yah. Artinya masyahadah memandang. Sama aja kita pernah mana sama aja pernah sudah kita pelajari baik di dalam Syiarus Salikin atau di dalam kitab-kitab yang lain. Karena Abdullah Al-Haddad sama aja, Jalaluddin Suyuti sama aja, Imam Nawawi sama aja. Nah bedanya hanya di dalam tata caranya. Ala Sayyidi Abul Hasan Asy'ajili radhiyallahu anhu al-aqil man aqala anillah ma'arar bihi minhu syara'an wa la yujibu Allah bil 'abdi arba'ata asya' imma ni'matun aw baliyatun aw ta'atun ma'siyatun in kunta min ni'mah Allah yaqtadi minka asyukra syara'an ja kunta bil baliyah Allah yaqtadi minka as-sabra syara'an ja'ala bika ta'ah Allah yaqtadi minka as-su'uda minna ru'yat taufik min syara'an idza aral bika ma'siyatan wa yaqti minka at-taubah inna biha syara'an. Berkata Syekh Abu Hasan Asy'ajili, dan mula orang yang berakal, orang yang biar Allah akal, apa yang Allah adakan dengan dia dan apa yang menurutnya di dalam agama. Allah menghendaki dengan hamba itu 4 perkara terjadilah di dalam kehidupannya. Ada kalanya nikmat, ada kalanya bala, ada kalanya taat, ada kalanya maksiat. Jika adalah engkau diberi nikmat, maka Allah menuntut bagimu syukur pada agama. Apabila engkau dikarenakan bala, maka Allah menuntut daripada engkau sabar pada agama. Apabila Allah menghendaki engkau bertaat, maka Allah menuntut daripada engkau pandanglah itu nikmat dan taufik hidayah dari Allah pada agama. Allah menghendaki engkau terjadi kemaksiatan, Allah menuntut dari engkau bertobat dan kembali kepada Allah pada agama. Man aqala hadhihi al-ma'nillah ana qariban ma Allah min syar'a aw 'abdun 'ala al-haqiqah. Barang siapa mengerti akan perkara ini di dalam kehidupannya seluruhnya datang dari Allah, maka orang itu sangat dekat dengan apa yang Allah cintai daripadanya pada martabat agama. Itulah hamba yang sebenarnya disebut hamba Allah. Bidalil qaulih sallallahu alaihi wasallam man uqiya syakara wa tuliya sabara wa lima fastaghfara
wa zalama fastabara zulima faqubila thumma sakata faqala ma lahu ya Rasulullah qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa diberi nikmat ya bersyukur, dikarenakan bala ia bersabar, ia berbuat salah maka minta ampun. Ia dianiaya maka ia mengampuni. Ujian Rasulullah berdiam. Sahabat bertanya apa baginya Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, mereka itulah dapat keselamatan. Itulah orang-orang yang disebut dengan muhtadun, orang yang dapat petunjuk. وقال رضي عن الأكل من أقل إلى آياته شغله بالفكر والذكر في علائه وتعالى سبيلا باللجاء والاتكاء إليه ودعاء وسؤال منه والاعتصام به استجابوا لله منه وليس يعلم أحد ما يريد له أن يعطيه إن بخلق السماوات والأرض بالليل والنهار إلى آخرها. Berkata Imam Syajili, barulah orang yang berakal, orang yang mengerti dari Allah segala tanda-tanda keagungan Allah. Berbimbanglah di dalam dirinya, tafakur dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Terbukalah baginya jalan dengan bersandar dan berhajat kepada Allah. Memohon, meminta daripada Allah. Berpegang dengan Allah. Memperkenankan karena Allah. Menerima Allah daripadanya. Tidak ada mengetahui seseorang apa yang dikehendaki Allah bahwa memberi akan dia. Seperti dalam Al-Quran, Nabi khalaqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayah. Kalau ada maknanya di situ ada contohan daripada Al-Quran diringkas oleh Imam Syajili, masuk di dalam martabat yang 4 itu dalam hidupnya. Kalau diraan baqilanillah ma'an araqa bisyari zaman al-attab jari alaihi min Allah wa araqa isata nafsi bi ihsanillah ilahi fazkur Allah la'alakum taflihun. Orang yang berakal, orang mengerti daripada apa yang Allah kehendaki, itu orang yang mengenal di waktu susahnya segala waktu kasih sayang yang berlaku atasnya datangnya dari Allah, yang mengenal sangat jahat dirinya pada kebaikan yang diberi Allah, maka seperti percontohannya, ingatlah olehmu akan nikmat Allah supaya kamu beruntung. Nah itu tadi sebahagian jalan daripada tarik Imam Syajili. Di ujungnya sama aja. Di ujung pada jahir bersandar kepada kita, apabila ia dapat nikmat kita syukur. Sandarannya apabila ia bertabari melepas daripada makna syukur, kita ada mampu bersyukur kecuali datang dari hidayah Allah juga. Jadi syukur itu pun adalah nikmat Allah juga. Jadi nak memandang nikmat, nak mengakui nikmat sama aja pada datangnya dari Allah. Sama aja seluruhnya. Cuma di dalam hidup ini tidak ada lepas daripada 4 perkara itu. 4-nya itu menjadi ujian hati kita. Apakah betulan Allah atau berubah? Kita hanya ada lagi di waktu taat kayak apa hati, di waktu salah kayak apa, di waktu dapat nikmat kayak apa, di waktu dapat bala kayak apa. Tetapkan la ilaha illallah hati. Keluarnya kan tidak tahu. Nikmat syukur, bala sabar, taat, memandang kornia. Di waktu salah Allah menyuruh seolah-olahnya kita kembali kepada Allah. Taubat. Istighfar taubat. Jadi kan ada apa? Ada luar kehidupan sampai kan kita di akhir perjalanan.
Yang pentingnya adalah jangan lepas la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah, di dalamnya ia makrifat dan yang dibaca ya kayak itu. Tauhid di dalamnya, iman di dalamnya, makrifat di dalamnya. La ilaha illallah turun ke kita di dalam kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah Islam. Jadi susun Islam, iman, tauhid, makrifat. Maka yaitu yang ada dai berubah lagi. Jadi kitab apa dibaca ya kayak itu juga. Baca aja Al-Quran ya itu juga isinya. Baca hadis ya itu juga. Seluruh nang tambahannya itu hanya untuk memberikan peradaban disebut syariat, hukum peradaban hidup. Ditanya disebutlah hamba Allah Tuhan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya jadi kalau ada apa ya sampai ambil kitab apa aja lagi kayak itu aja juga, kitab nama apa aja ya kayak itu juga. Artinya kan kita aja yang yakin, yang penting jangan mengaku kita itu lah. Kita ini jangan mengaku seluruhnya yang berdasarkan dan dari berlepas itu maknanya berlepas seluruhnya. Allah yang Maha mengetahui. Maliyah kita hari Jumat ilahilah sulil firdausi ahla wal aqwalan ilahilah sebenarnya isinya adalah bertakluk dengan ilmu Allah. Ulun ini masuk surga kalau mungkin ya Allah anak lebih sama. Tapi pian tahu ulun hendak surga itu maknanya ya makrifat tadi. Amunnya ulun yang masuk neraka kada tahan hancur lebur karena pian tahu juga ada ulun hancur. Nah ini misalkan ke neraka hancur juga. Nah, seolah-olah kita mengakui Allah Ta'ala mengetahui kita. Karena itu ta'aluk ilmu karena isinya itu dari syarani 5 kali diulang mati orang sudah khatimah apabila paham. Isinya itu antara diri ke ilmu Allah. Diri kita badan, diri kita hati, diri kita roh, sir ke ilmu Allah. Kemudian daripada Allah dalam diri ini perbuatan, kemudian di dalam dia sifat, kemudian di dalam diri kita ada diri ta'alukakan ke ilmu Allah. Habis saya ada dai kita itu mana ilahilas. Allah Ta'ala dahulu tahu pada kita di Banam hancur. Ia tahu sudah, tapi ia memeliharakan. Kan kayak itu. Ada mungkinnya membenam. Tahu daripada hancur. Ini gitu orang nih. Sangat dalamnya perkataan orang. Dimasuk ke surga, kada mampu. Kenapa jadi kada mampu? Ma'rifat itu sangat. Kadasnya ma'rifat. Nah itu Nabi Musa saja ulun lah ma'rifat. Ada apa aja lah. Kalau pandang ke gunung. Gunung itu kadas pada badan kita. Hancur jadi debu. Nabi Musa itu orang yang sangat gagah, itu pingsan, lagi kita nang lemah. Nabi Musa umatmu sangat lemah, ada kau sembahyang 5 waktu, 5 kali tajalil. Ya Allah Ta'ala mandek. Kawah aja sembahyang 5 waktu. Nah kesimpulannya fazkuru Allah adalah kamu mengingat segala pemberian-pemberian Allah la'allakum tuflihun. Kamalul iman bihamsin itu sambungannya Allah a'lam. Alhamdulillah Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.